Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Selamat pagi kepada Bapak Dr. Bambang Irawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa kelas B. Di sini kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi dengan materi Physical Evidence and Service Skip. Baik, next. Nah, di sini adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu Aulia Hidayah dengan NIM akhir 1011. Kemudian yang berikutnya Salsani kita dengan NIM akhir 1060. Indah Nur Kumala S dengan NIM 1155. Amalia Hidayatul H dengan NIM 1195. Kemudian Maisha Bella Dian dengan NIM 1209. Intan Ayu Eka Putri dengan NIM 1218. Pisa Paundra dengan NIM 1249. Kemudian saya sendiri, Gavin Kalvani dengan NIM akhir 1257. Kemudian ada Sultan Kavi Delon dengan NIM akhir 1258. Kemudian ada Muhammad Raihan dengan NIM 1259. Kemudian ada Ongki Agustino dengan NIM 1263. Baik, berikutnya kita akan bahas materi kita pada slide berikutnya. Nah, jadi di sini apa bukti fisiknya? Nah, jadi dalam merancang pelayanan, penting untuk memperhatikan desain bukti fisik dan nyata dengan cermat. Nah, ini tidak hanya mencakup aspek fisik dari lingkungan layanan, tapi juga komunikasi nyata seperti ke halaman web dan tur virtual. Nah, investasi dalam elemen-elemen ini dapat membantu menarik pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Nah, jadi pelanggan ini seringkali mengandalkan isyarat nyata atau bukti fisik untuk mengevaluasi layanan sebelum membeli dan menilai kepuasan mereka terhadap layanan selama dan setelah dikonsumsi. Nah, desain bukti fisik dan nyata yang paling efektif untuk menutup kesenjangan penyedia layanan. Nah, kita itu harus memperhatikan bahwa halaman web dan landscape layanan virtual yang disampaikan melalui internet adalah bukti fisik terkini yang dapat digunakan perusahaan untuk berkomunikasi tentang pengalaman layanan. Jadikan layanan lebih nyata bagi pelanggan sebelum dan sesudah pembelian. Ya, jadi itu misalnya ketika wisatawan ini dapat melihat pratinjau destinasi, menjelajahi lingkungan alam, dan mengalami tempat hiburan secara online sebelum memesan perjalanan mereka atau memutuskan ke mana akan berpergian. Nah, kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Elemen bukti fisik. Contoh bukti fisik dari konteks layanan yang berbeda diberikan pada tabel di atas. Terlihat jelas bahwa beberapa layanan seperti rumah sakit, resor, dan penitipan anak sangat bergantung pada bukti fisik untuk berkomunikasi dan menciptakan pengalaman pelanggan lainnya. Seperti asuransi, surat kilat, memberikan bukti fisik terbatas terhadap pelanggan. Semua elemen yang tercantum untuk setiap layanan mengkomunikasikan sesuatu tentang layanan kepada konsumen, memfasilitasi kinerja layanan, dan atau menambah pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Meskipun dalam bab ini kami fokus terutama pada lanskap 8, layanan dan dampaknya, perlu diingat bahwa apa yang disebabkan dan disebutkan di atas juga berlaku untuk bentuk bukti lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan how does physical advice affect the customer experience. Nah, bukti fisik khususnya lanskap layanan dapat mempunyai dampak berpengaruh pada pengalaman pelanggan. Ini benar apakah pengalaman bersifat biasa, misalnya naik bus atau kereta api, bermakna secara pribadi atau spektakuler. Nah, dalam semua kasus, bukti fisik dari layanan tersebut akan menjadi bukti yang mempengaruhi aliran pengalaman, makna yang melekat dan pelanggan itu, kepuasan mereka dan hubungan emosional mereka dengan organisasi yang menyampaikan pengalaman tersebut. Nah, ketika pemasar dan ahli strategi perusahaan mulai memberikan perhatian lebih berdasarkan pengalaman, mereka telah mengenali dampak ruang fisiknya yang nyata dalam menciptakan pengalaman tersebut. Lewis Carbon, seorang pemimpin konsultan manajemen itu mempunyai pengalaman, telah mengembangkan seluruh leksikon
dan proses manajemen seputar ide pasar pengalaman rekayasa melalui manajemen petunjuk. Manajemen petunjuk itu mengacu pada proses mengidentifikasi dan mengelola semua petunjuk dengan jelas yang digunakan pelanggan untuk membentuk kesan dan perasaan mereka tentang perusahaan. Termasuk dalam rangkaian petunjuk ini adalah apa yang disebut karbon, petunjuk mekanika, dan petunjuk fisik dan nyata yang kami fokuskan di bab ini. Penulis dan konsultan lain yang fokus pada pengelolaan pengalaman pelanggan juga itu menekankan pentingnya hal yang nyata, bukti, dan fasilitas fisik dalam membentuk pengalaman tersebut. Sepanjang bab ini terdapat banyak sekali contoh bagaimana fisik, bukti berkomunikasi dengan pelanggan dan membentuk pengalaman mereka. Perkenalkan, nama saya Sultan Kafidalan Pamungkas dengan NIM awalan 22, NIM akhiran 1258. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi Types of Servicescape. Di sini ada dua, yang pertama Servicescape Use, yang kedua Servicescape Complexity. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Types of Servicescapes. Dalam bagian ini, kami akan menjelaskan peran penting Servicescape dalam mempengaruhi karyawan dan pelanggan serta interaksi di antara keduanya dengan menggunakan gagasan dan konsep dari psikologi lingkungan yang merupakan studi tentang manusia dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik yang dibuat manusia maupun ilmiah. Lingkungan fisik di dalam suatu organisasi bisa menjadi faktor yang sangat penting dan mencapai tujuan pemasaran dan organisasi. Tergantung pada berbagai faktor, kita bisa menggunakan sebuah kerangka kerja untuk mengklasifikasikan organisasi layanan berdasarkan dua dimensi yang mencerminkan perbedaan utama yang akan mempengaruhi pengelolaan Servicescape. Organisasi yang berada di bagian yang sama dalam kerangka ini akan menghadapi masalah dan keputusan yang serupa tentang ruang fisik mereka. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang Servicescape Use. Apa itu Servicescape Use? Servicescape Use ini mengacu pada cara di mana lingkungan fisik sebuah organisasi layanan digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait, termasuk pelanggan dan karyawan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang siapa yang sebenarnya terpengaruh oleh Servicescape sendiri, bagaimana interaksi antara pelanggan dan karyawan di dalamnya, dan bagaimana Servicescape tersebut dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi. Dalam Servicescape Use ini, pertama-tama yang perlu dipahami yaitu siapa yang sebenarnya terpengaruh oleh Servicescape. Hal ini dapat mencakup pelanggan, karyawan, atau bahkan keduanya. Misalnya seperti dalam lingkungan self-service seperti ATM, pelanggan secara langsung terlibat dengan Servicescape. Sedangkan karyawan mungkin memiliki peran yang sangat terbatas. Namun, dalam lingkungan interpersonal seperti restoran, baik pelanggan maupun karyawan aktif berinteraksi di dalam Servicescape. Kemudian, Servicescape Use juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana Servicescape tersebut direncanakan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi. Misalnya, seperti dalam lingkungan self-service, Servicescape dapat didesain untuk menciptakan pengalaman yang nyaman dan efisien bagi pelanggan dengan fokus pada tujuan pemasaran seperti menarik segmen pasar yang tepat. Di sisi lain, dalam lingkungan interpersonal, Servicescape harus dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang lancar antara pelanggan dan karyawan, serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi keduanya. Jadi, Servicescape Use melibatkan pemahaman tentang siapa yang terpengaruh, bagaimana interaksi terjadi, dan bagaimana Servicescape dapat dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dalam membentuk konteks layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Servicescape Complexity itu mengacu pada tingkat kompleksitas lingkungan fisik. Nah, dari sebuah organisasi layanan, tingkat kompleksitas ini itu dapat bervariasi dari ruangan yang sederhana hingga lingkungan yang sangat rumit, tergantung pada jumlah elemen, ruang, peralatan, dan variasi fungsi yang ada di dalamnya. Nah, lingkungan layanan yang sederhana atau yang disebut sebagai lingkungan ramping itu memiliki sedikit elemen, ruang, dan peralatan.
Contohnya itu seperti ATM atau kios informasi di pusat perbelanjaan. Di sisi lain, lingkungan layanan yang rumit atau yang disebut sebagai lingkungan yang rumit itu memiliki banyak elemen, ruang, dan peralatan yang kompleks. Contohnya itu seperti sebuah hotel dengan banyak lantai dan kamar, serta berbagai fasilitas seperti restoran, kolam renang, dan pusat kebugaran. Nah, dalam lingkungan yang rumit seperti ini, itu manajemen servicescape menjadi lebih kompleks karena mempertimbangkan berbagai aspek seperti desain interior yang memadai, navigasi yang efisien bagi pengguna, dan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan memuaskan. Materi selanjutnya yaitu strategi rules of the servicescape atau peran strategi servicescape. Servicescape seringkali menjadi salah satu elemen terpenting yang digunakan dalam menentukan posisi organisasi jasa. Yang pertama yaitu ada kemasan. Peran pengemasan ini sangat penting dalam menciptakan harapan bagi pelanggan baru dan bagi organisasi baru yang didirikan untuk mencoba membangun citra tertentu. Nah, sama halnya dengan paket produk berwujud, servicescape, dan lainnya, unsur bukti fisik pada hakikatnya memiliki bungkus pelayanan yang dan menyampaikannya kepada konsumen gambaran eksternal tentang apa yang ada di dalamnya. Servicescape merupakan tampilan luar dari organisasi dan dengan demikian dapat menjadi penting dalam menentukan kesan awal dan menetapkan harapan pada pelanggannya. Hal ini merupakan metafora visual untuk layanan yang tidak berwujud. Dikatakan juga bahwasannya peran pengemasan meluas ke penampilan petugas kontak melalui seragam ataupun pakaian mereka, serta elemen lain dari penampilan luar. Yang kedua yaitu ada penyediaan. Servicescape juga berfungsi sebagai fasilitator atau penyediaan dalam membantu kinerja orang-orang pada lingkungan tersebut. Bagaimana peraturan dirancang dapat meningkatkan atau menghambat aktivitas yang efisien dalam peraturan pelayanan sehingga memudahkan ataupun mempersulit pelanggan maupun karyawannya untuk mencapai suatu tujuan mereka. Fasilitas atau penyediaan ini fungsionalnya yang dirancang dengan baik nantinya akan menjadikan layanan menyenangkan untuk dirasakan dari sudut pelanggan dan juga akan menyenangkan untuk dilakukan dari sudut para karyawan. Sebaliknya, apabila desain yang buruk dan tidak efisien dapat membentuk frustasi pada pelanggan maupun pada karyawannya. Strategi rules of the service space yang ketiga adalah sosialisasi. Desain service space berfungsi sebagai sosialisasi bagi karyawan dan pelanggan dalam arti membantu menyampaikan peran, perilaku, dan hubungan yang diharapkan. Desain fasilitas juga dapat memberikan saran kepada pelanggan tentang apa yang mereka miliki perannya relatif terhadap karyawan, di bagian mana dari service space mereka berada dipersilahkan masuk dan hanya diperuntukkan bagi karyawan, bagaimana mereka harus bersikap selama berada di lingkungan dan apa jenis interaksinya didorong. Dan yang keempat ada diferensiator atau pembeda. Desain fasilitas fisik dapat membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya dan memberi sinyal pada segmen pasar yang dituju oleh layanan tersebut. Rancangan lingkungan fisik juga dapat membedakan satu area organisasi jasa dengan area lainnya. Misalnya, sebuah hotel besar mungkin memiliki beberapa tingkatan yang kemungkinan masing-masing ditandai dengan perbedaan desain. Diferensiasi atau perbedaan harga juga seringkali sebagian dicapai melalui variasi kondisi fisik. Baik, selanjutnya yaitu guidelines for physical evidence strategy. Nah, yang pertama itu mengakui dampak strategi bukti fisik. Nah, bukti fisik ini dapat memainkan peran penting dalam menentukan ekspektasi dan persepsi kualitas layanan. Nah, beberapa organisasi itu mengakui dampak bukti fisik ialah langkah awal yang besar. Mengapa? Karena setelah mereka mengambilnya, mereka itu bisa memanfaatkan potensi bukti fisik dan membuat rencana secara strategis. Nah,
Yang selanjutnya yaitu cetak biru bukti fisik pelayanan. Langkah berikutnya yaitu menentukan layanan. Setiap orang harus bisa melihat proses pelayanan dan unsur bukti fisik yang ada. Nah, cara efektif untuk menggambarkan bukti layanan yaitu melalui cetak biru layanan. Nah, meskipun cetak biru layanan ini jelas memiliki banyak tujuan, namun akan berguna dalam menangkap peluang bukti fisik secara visual, orang, proses, dan bukti fisik semuanya dapat dilihat dalam cetak biru itu. Nah, perusahaan dapat membaca tindakan yang terlibat dalam pemberian layanan, kompleksitas proses, titik interaksi manusia yang memberikan peluang bukti, dan representasi nyata yang ada di setiap langkah. Yang ketiga, perjelaskan peran strategi service space. Membahas tentang berbagai peran yang dimainkan oleh landscape layanan dan bagaimana perusahaan dapat menempatkan diri. Terkadang service space mungkin tidak terlihat memiliki peran yang jelas dalam pemberian layanan atau pemasaran dari sudut pandang pelanggan. Namun, mengklarifikasi peran strategis dari service space membantu mengakui pentingnya service space dalam menciptakan pengalaman pelanggan. Yang keempat, menilai dan mengidentifikasi peluang bukti fisik. Setelah memahami bentuk bukti saat ini dan peran landscape layanan, kita dapat mengidentifikasi perubahan dan perbaikan yang mungkin diperlukan. Misalnya, apakah ada peluang yang terlewatkan untuk memberikan bukti layanan kepada pelanggan? Sebagai contoh, dalam suatu layanan asuransi atau utilitas. Nah, mungkin terlihat sedikit bukti layanan yang diberikan kepada pelanggan. Strategi dapat dikembangkan untuk memberikan lebih banyak bukti layanan, baik secara fisik maupun virtual, agar pelanggan dapat melihat apa yang mereka dapatkan dari layanan yang mereka bayar. Baik, materi selanjutnya ada yang barusan sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Guidelines for Physical Evidence Strategi Fisik. Lalu yang kelima ini ada bersiap untuk memperbarui dan memodernisasi bukti. Jadi beberapa aspek bukti khususnya lanskap layanan itu memerlukan pembaruan dan modernisasi secara berkala. Bahkan ketika visi, tujuan, dan sasaran perusahaan itu tidak merubah waktu, itu akan berdampak buruk pada bukti fisik dan virtual, sehingga memerlukan perubahan dan juga modernisasi. Jadi suatu perusahaan itu harus memahami konsep ini ketika menyangkut strategi periklanan, tetapi meskipun terkadang mereka tuh mengabaikan elemen bukti fisik lainnya. Jadi perusahaan itu harus secara berkala tuh untuk memperbarui iklan atau keperluan yang ada di dalam perusahaan. Lalu yang keenam ada bekerja secara lintas fungsional. Ini itu dalam menampakkan dirinya kepada konsumen. Suatu merek jasa berkaitan dengan mengkomunikasikan citra yang diinginkan dengan mengirimkan pesan yang konsisten dan kompatibel melalui semua bentuk bukti, dan dengan menyediakan jenis bukti layanan yang diinginkan dan dapat dipahami oleh pelanggan. Misalnya itu seperti keputusan mengenai seragam karyawan dapat dibuat oleh bagian sumber daya manusia, keputusan desain landscape layanan dapat dibuat oleh kelompok manajemen fasilitas, lalu ada keputusan desain proses itu paling sering dibuat oleh manajer operasi, halaman web itu dirancang oleh Departemen TI atau Teknologi Informasi, serta keputusan periklanan dan penetapan harga itu dapat dibuat oleh Departemen Pemasaran. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat datang. Silakan pesan apa, Pak? Saya mau pesan samosa 1 sama es teh manis deh 1. Itu aja. 30 minutes later.
Kenapa ya Kak? Sebelumnya saya mau nanya nih, kenapa pesanan saya itu bisa lama? Saya udah tunggu dari tadi sekitar 30 menit, tahu minum aja. Terus ini juga tinggal setengah kan, saking lamanya Mbak antar makanannya. Terus yang kedua, Mbak tuh dari awal saya lihat ya, dari ngantar minum, ngantar makan, Mbak tuh dapat dikategorikan Mbak tuh nggak ramah. Terus sekarang saya mau ketemu manajer Mbak sekarang. Oh kayaknya manajer saya nggak bisa diganggu kan sekarang, tapi saya mau ketemu sekarang. Kayaknya nggak bisa Pak. Pokoknya saya nggak mau panggil manajer kamu sekarang kesini. Nggak bisa Kak, maaf Kak. Sekarang nggak bisa Kak. Terus kamu bisa jelasin kenapa pesanan saya bisa lama banget dari tadi. Maaf Kak, kita pesanannya bukan mainnya aja. Sekarang panggil manajer Mbak kesini, nggak bisa kamu maaf. Mohon maaf Kak, ada masalah apa ya? Gini Mbak, masalahnya tuh tadi dalam mengatakan makanan Mbaknya juga lama. Terus kedua Mbaknya juga jutek Mbak, attitude-nya kurang. Terus sekarang saya mau ketemu manajer Mbak sekarang. Baik, sebentar saya panggilkan dulu manajernya ya Kak. Sebelumnya saya tidak terlalu permasalahkan pesanannya lama, tapi attitude dari karyawan Mbak ini yang kurang banget Mbak. Baik, saya mau makan. Sebenarnya soalnya punya SOP nggak sih Mbak? Tentu kalau punya SOP yang lain Mbak. Saya mau makan nasi dengan ibu sebagai panggilan rumah kami. Baik, saya maafkan sekali ini, tapi lebih perhatikan lagi karyawannya dalam melayani pelanggan Mbak. Baik, sekali ini kami memaafkan nasi dengan ibu sebagai panggilan rumah kami. Dan terima kasih banyak atas masukannya untuk klien kami yang bersikapnya kurang menyenangkan akan saya tindak lanjuti. Baik, selamat siang. Video ilustrasi. Dalam video tersebut terdapat seorang customer memasuki sebuah restoran makan. Ia disambut oleh pelayanan restoran. Setelah memesan makanan, customer ini merasa heran karena makanan yang ia pesan sangat lama. Selang 30 menit yang datang hanya minuman saja dan pelayanan tersebut tidak ramah. Minuman yang ia pesan sampai tersisa sedikit dan makanan tak kunjung datang. Setelah makanan datang, ia melakukan komplain terhadap pelayanan restoran. Mengapa makanan yang ia pesan sangat lama, dan ia juga menyayangkan mengapa sifat pelayan ini tidak ramah. Akhirnya ia meminta untuk bertemu langsung dengan manajer restoran untuk melakukan komplain secara komprehensif. Tetapi sang pelayan tidak mengatakan jika manajernya tidak bisa diganggu dan beralasan jika pesanan yang lama bukan hanya melayani customer ini saja. Tidak lama manajer restoran pun datang dan customer menceritakan ketidakpuasannya mengenai pelayanan yang diberikan pelayanan restoran ini. Manajer restoran meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan customer ini dan akan melakukan tindak lanjut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.